Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu anhu warḍahu qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Wa an Aisyah ban panikah ban dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat atabu pasarah Sayyidah Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu pasarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi tining orang yaqra'u semaca pasarah alladzi tining orang yaqra'u semaca pasarah alladzi al-Qur'an ada ke Al-Qur'an wa huwa halatining orang wa huwa halatining orang mahirun panikase penter bihi de ka Al-Qur'an ma'as safarah panikah apereng malaikat tukang tulis ma'as safarah panikah apereng malaikat tukang tulis al-kirami semuljah al-bararah se apek teh ma'as safarah panika apereng malaikat tukang tulis al-kirami semuljah al-bararah se apek teh walladzi bantining orang yaqra'u semaca pasar alladzi al-Qur'ana da ka Al-Qur'an wa huwa halatining orang yatata'ta'u panika terbata-bata cak maturana napa terbata-bata kekelekeen fihi dalam Al-Qur'an wa huwa halatining Al-Qur'an alaihi atas alladhi syaqun panikah melarat lahu panikah ikan di alladhi ajrani tining dua ganjaran. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn al-Qushairi an-Naisaburi. Hadis ini tentang keutamaan orang baca Al-Qur'an. Orang baca Al-Quran itu ada dua, ada yang pandai, ada yang tidak pandai. Untuk orang yang pandai baca Al-Quran disebutkan orang yang baca Al-Quran kemudian dia pandai. Nah, ini penting. Wa huwa mahirun bihi, pandai. Maka orang tersebut itu derajatnya menyamai malaikat. Yang malaikat itu menjadi pencatat penulis. Bayangkan, orang yang mahir pandai membaca Al-Quran, maka dia derajatnya menyamai malaikat. Maka kita di sini garis bawahi wa huwa mahirun, pandai. Ini pandai bagaimana? Pertama, pandai tersebut pandai dalam membaca. Sehingga karena pandai membaca, maka dia akan sering membaca Al-Quran. Dalam 1 jam orang yang pandai itu lebih banyak bacaannya daripada orang yang bacaannya terbata-bata. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pandai dalam memahami Al-Quran. Jadi tidak terbatas pada pandai pembacaannya saja, pandai memahami. Kalau cuman pandai membaca itu enggak seberapa, tapi ini orangnya pandai juga dalam memahami. Setelah memahami dia juga pandai dalam mengamalkan. Jadi mahir di sini jangan dibatasi pada pandai membaca. Kemudian dia tidak mampu memahami. Bacaannya bagus, suaranya bagus, lagunya luar biasa tapi tidak memahami. Itu enggak masuk kategori wa huwa mahirun.
Jadi wa huwa mahirun ini mahirun bihi qiraatan wa hifdhan wa fahman wa amalan. Ini harus menyatu dalam diri seseorang. Baru orang seperti ini derajatnya bisa menyamai malaikat. Kenapa? Karena dalam ayat lain, orang yang hanya membaca tapi tidak mengamalkan itu dicela dalam Al-Qur'an. Masalul ladzina hummilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Orang yang diberikan Taurat kemudian dia tidak mengamalkan, tidak melaksanakan, maka dia seperti himar yahmilu asfara, yang membawa kitab. Himar keledai membawa kitab, dia tidak bisa memahami apa yang ada di dalam kitab. Oleh karena itu, teman-teman, saudara-saudara, kalian ini menghafal Al-Quran, jangan berhenti selesai menghafal, tapi harus masuk pada fase selanjutnya, yaitu berupaya untuk memahami. Karena begini, Al-Quran itu bisa membekas kepada kita ketika kita memahami Al-Quran. Tapi kalau kalau enggak bisa faham, sulit Al-Quran itu bisa memberikan dampak pada hati kita. Makanya banyak orang itu senang mendengar bacaan seseorang. Ada yang senang karena suaranya bagus, ada yang khusyuk mendengar Al-Quran karena memahami isinya. Nah, ini yang paling mulia. Jadi mahirun di sini, mahirun apa? Mahirun qiraatan wa fahman wa amalan. Tiga ini harus menyatu, baru orang ini ma'as safaratil kiramil bararah. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia terbata-bata, maka dia punya dua pahala. Ya. Pahala membaca dan pahala berupaya, berusaha. Nah, oleh karena itu membaca Al-Quran itu penting, membaca, memahami dan mengamalkannya. Ya. Hadis selanjutnya, wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala atabu pasir Abu Musa. Qala Rasulullah atabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'min, tining sefatah orang mukmin, atau tining perumpamaan orang mukmin. Tining sefatah orang mukmin alladzi yaqra'u semacah pasira alladzi Al-Qur'an, ada ke Al-Qur'an. Masalul utrujah, panikah sefatah ceruk. Darma ceruk, rihuha tining bauna utrujah tayyibun panikaro om. Rihuha tining bauna utrujah tayyibun panikaro om, wa ta'muha bantining rasana utrujah tayyibun panika nyaman. Wa mathalul mu'min, bantining sifat orang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an, saya tak macah pasir alladzi Al-Qur'an, ada ke Al-Qur'an. Masalut tamrah panika akatia kormah. Masalut tamrah panika akatia kormah. Dharma kormah lari hatada penapa bau laha ikan di tamrah. Lari hatada penapa bau laha ikan di tamrah. Wa ta'muha bantining rasana tamrah hulwun panika manis. Hulwun panika manis. Wa mathalul munafik, bantining sifatah orang munafik atau perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'u simaca pasir alladzi Al-Qur'an, ada ke Al-Qur'an. Mathalur raihanati panika akatia kemangi, kuning kemangi. Rihuha tining bauna raihanah tayyibun panika ro'om, wa ta'muha bantining rasana raihanah murun panika sepae. Wa mathalul munafik, bantining perumpamaan orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, saya tak maca pasir alladzi Al-Qur'an, ada ke Al-Qur'an. Kamathalil handhalah panika akatia handhalah pare, uning pare, buan pare
seekebe sayur, laisa laha tada laha panekakan di hamdalah rihun panapa bau wa ta'muha bantini ngrasana hamdalah murrun panika pae. Pada hadis ini Rasulullah memberikan perumpamaan orang-orang yang baca Al-Quran. Pertama, orang mukmin yang membaca Al-Quran, dia diumpamakan seperti jeruk. Kenapa jeruk? Karena yang ada pada masa itu adalah jeruk. Mungkin seandainya Rasulullah waktu itu seandainya ada buah durian, turin, mungkin Rasulullah menggunakan perumpamaan durian. Kenapa? Aromanya lebih wangi daripada jeruk dan rasanya lebih manis. Ya, intinya adalah dia punya aroma, kemudian dia sendiri manis. Ya. Kalau orang munafik, orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, dia nggak punya aroma, dia nggak punya wangi, nggak ada rasa wangi. Kemudian tapi dia enak seperti kurma. Orang munafik yang baca Al-Quran itu seperti kemangi, aromanya wangi, tapi rasanya tidak enak. Kemudian orang munafik yang tidak baca Al-Quran itu seperti buah pare, itu enggak ada aroma, rasanya pahit. Nah, kalau kita cermati hadis ini, bahwa membaca Al-Quran itu akan membuat kita memiliki aroma. Jangankan yang mukmin, yang munafik pun kalau baca Al-Quran dia punya aroma, akan harum kedengarannya, kemudian orang akan memujinya dan orang-orang akan menilainya baik. Itu kalau orang munafik. Makanya tidak semua orang yang hafal Al-Quran itu kemudian menjadi baik. Tidak semua orang yang pandai membaca Al-Quran itu kemudian menjadi baik. Ada juga di antara mereka yang munafik. Bagaimana munafik? Begini, dia membaca Al-Quran tetapi dia tidak mengamalkannya. Dia membaca Al-Quran tapi dia enggak sholat. Dia baca Al-Quran tetapi dia tidak puasa. Itu munafik. Nah, orang yang seperti ini dengan bacaan Al-Quran dia akan dianggap baik, dianggap harum oleh orang lain. Bahkan dia langsung bisa dipanggil oleh orang lain sebagai ustadz atau gus atau lora atau kiai, gara-gara bacaannya bagus. Tetapi siapa yang tahu bahwa ternyata dia jarang sholat? Dipanggil ustadz, santri, pinter karena dia bacaannya bagus. Jadi rihuha thayyib, aromanya wangi. Tetapi ketika kita mendekat dengannya, kita baru tahu, oh ternyata orang ini enggak sholat, ternyata orang ini suka menyakiti orang lain, ternyata orang ini suka ghibahin orang lain, ternyata orang ini suka menggunjing orang lain, ternyata orang ini ketika sedekah sambil menyakiti orang lain, dan semacamnya. Sama dengan buah kemangi, disium aromanya harum, agak bekoh, mun kereng, aromanya wangi, coba dimakan. Pahitnya luar biasa. Ya, dulu nggak ada tembakau di Madinah, jadi Rasulullah menggunakan kemangi. Kalau ada tembakau, mungkin tembakau yang muncul di sini. Ya, itulah. Ini yang kemudian yang perlu kita cermati juga, bahwa Al-Quran itu memiliki dampak, bahkan terhadap orang munafik pun Al-Quran itu ada dampaknya. Orang munafik pun itu bisa mendapatkan keharuman Al-Quran. Orang munafik pun bisa mendapatkan barokahnya Al-Quran, apalagi yang mukmin sejati. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Jadi di sini sedang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran dibaca orang munafik bisa dapat barokahnya, apalagi orang mukmin. Nah, ini penting. Kemudian dengan tidak membaca Al-Quran, jangankan yang munafik, yang mukmin pun tidak punya aroma.
Orang yang mukmin pun meskipun dia akhlaknya baik, meskipun dia karakternya baik, tapi dia nggak pernah baca Al-Quran, maka dia nggak punya aroma yang harum, nggak bakalan didengar oleh orang bahwa dia adalah orang baik. Apalagi dia pas disuruh ngimamin bacaannya amburadul, maka orang langsung menilai, wah dia orangnya dijustis dengan penilaian-penilaian yang negatif. Ini barokah Al-Quran. Jadi teman-teman ya, orang itu pertama dinilai itu dari bacaan Al-Quran. Misalnya kita datang ke sebuah tempat yang di situ orang belum mengenal kita, kemudian kita baca Al-Quran dengan suara yang baik, tajwidnya yang baik, maka otomatis orang-orang akan manggil kita baik, ustaz. Meskipun kenyataannya kita nggak alim-alim banget, keilmuan kita nggak pantas ada di level ustaz. Begitu juga kebalikannya, bacaannya kurang enak, tajwidnya kurang sempurna, suara lagunya tidak baik, tetapi dia ilmunya, ilmu fikihnya, ilmu ininya loh bagus, kemudian dia jadi imam, maka orang langsung tidak memanggil ustaz. Dia datang ke sebuah tempat asing, nggak ada yang kenal, jadi imam, orang nggak bakalan manggil dia ustaz, manggilnya Pak, Mas, Bang. Nggak ada panggilan ustaz. Itu pertama. Meskipun ternyata dia ilmunya, ilmu fikihnya, ilmu nahwu sorofnya, ilmu tafsirnya, jadi dia nggak bakalan dipanggil ustaz gara-gara Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran ini bisa memberikan barokah dan bekas, hatta orang munafik pun itu bisa mendapatkan. Makanya teman-teman ini yang mukmin, yang sejati insyaallah, coba Al-Qur'annya itu diperbaiki ya, maka insyaallah nama baik kita akan menjadi baik, kita akan punya nama baik yang dikenal oleh orang lain. Tetapi jangan sampai itu yang jadi tujuannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa ketika kita bertemu pertama kali dengan seseorang, jangan langsung tertipu dengan bacaannya. Jangan langsung tertipu dengan bacaan seseorang. Kemudian kita juga jangan tertipu dengan panggilan hafizul Quran. Kita mungkin teman-teman ketika dipanggil atau disebut, bahkan di halayak umum disebut, oh dia hafal Quran, mungkin kita merasa senang, bahagia. Oke, itu perlu disyukuri. Tapi jangan sampai itu membuat kita lalai. Wih, saya udah dikenal sebagai hafid nih, pasti jangan. Kenapa? Karena nama baik itu takut yang masuk ini. Takut masuk wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil ar-raihanah, masalur raihanah. Takut di situ. Makanya kita harus jangan mencari viral, kemasyhuran. Alhamdulillah saya udah terkenal sebagai hafizul Quran, itu jangan. Takut masuk ini. Apalagi kita sholat kita masih jarang misalnya, kemudian puasa kita atau zikir kita masih kurang. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Wa an Umar bin dari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sa'angkuna pasara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, panikata bu pasara Nabi, inna Allah sa'angkuna pasara Allah taala yarfa'u panika ngangka bihadzal kitabi kalaban panika kitab Al-Quran maksudnya, aqwaman dak banyak-banyak kaum, wa yad'u ban mamaba pasara Allah bihi sebab Al-Quran, akhirin ada ka orang-orang si lain. Innallaha sangkuna pasara Allah taala yarfa' panika ngangka bihadzal kitab sebab kalaban panika kitab Al-Quran, aqwaman dak banyak-banyak kaum, wa yad'u ban mamaba pasara Allah bihi sebab Al-Kitab, akhirin dak ka orang lain. Rawahu Muslim. Pada hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa ada orang yang mulia sebab Al-Quran,
dan ada juga orang yang menjadi hina sebab Al-Quran. Ini membicarakan dua hal. Pertama tentang keutamaan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mampu mengangkat seseorang. Dan ini juga yang kedua adalah ini juga menjadi perhatian bagi kita, peringatan bagi kita, bahwa hati-hatilah berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Takut masuk yang kedua, wa yadha'u bihi akharin. Oke, Anda hafal Al-Quran misalnya, ini yang harus diperhatikan, yang harus hati-hati. Anda oleh Allah ditakdir menjadi orang yang hafal Al-Quran. Kemudian Anda terkenal, sampean terkenal di seantero dunia bahwa Anda adalah penghafal Al-Quran dengan suara terbaik, nafas terpanjang, tajwid paling sempurna. Perhatikan di situ. Ketika nama baik sampean menyebar, apa yang terjadi dalam hati sampean? Bangga, riya, kemudian apa lagi? Akhirnya karena nama baik itu yang muncul, suatu saat sampean tidak dihormati oleh seseorang, dalam hati sampean muncul, orang hafal Al-Quran te hormat. Itu tanda bahwa Allah sedang yadha'u bihi akharin. Akhirnya kita ketika sholat disuruh ngimamin langsung baca ayat yang panjang dengan suara yang legok-legok. Tujuannya apa? Di dalam hati lihat apa yang terjadi. Maleh ialam ore. Ini salah satu contoh bagaimana Allah ingin meletakkan derajat seseorang. Kan dengan itu orang nggak berpahala. Dengan membaca tersebut kan nggak berpahala. Makanya dalam hadis lain itu, yang hadisnya panjang, yang kesimpulannya begini. Nanti di akhirat, di kiamat, di akhirat itu Allah mendatangkan 3 orang. Satu, orang yang membaca Al-Quran, yang kedua mujahid fi sabilillah, dan yang ketiga orang yang bersedekah. Nah, yang hafal Al-Quran ditanya oleh Allah, kamu dulu baca Al-Quran buat apa? Belajar Al-Quran buat apa? Ya, untuk meninggalkan kalimat Allah, untuk ini. Kata Allah, kadzabta, kau bohong. Sebenarnya dulu kau baca Al-Quran itu agar kau menghafal Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar menafsirkan Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, agar engkau disebut sebagai qari, hafiz, orang alim, orang ini. Padahal dia sudah hafal Al-Quran. Kemudian orang tersebut langsung dilempar ke neraka. Ya, ini yang jadi hadis ini selain berbicara tentang kemuliaan Al-Quran, hadis ini juga menjadi warning, menjadi peringatan bagi kita pengkaji Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang kita hafal justru membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan, keburukan. Maksiat mungkin gak dilihat oleh orang karena maksiatnya ada dari hati. Ingin dipuji, ingin dipanggil sebagai seorang hafiz. Bahkan mungkin suatu saat sampean yang hafal Al-Quran misalnya, ketika dipanggil, kalau kata hafidnya gak muncul, ada rasa gak enak kadang mungkin. Pembacaan Yasin selanjutnya akan dibacakan oleh saudara yang mana? Hah? Haidar. Aku tak sebut ustaz. Tak sebut hafid. Nah, kadang itu muncul misalnya, itu hati-hati. Makanya kita selain secara zahir kita berupaya menghafal Al-Quran, kita secara batin juga harus melatih bagaimana membersihkan hati. Itu hati-hati. Kalau ini tidak diselesaikan yang ada di dalam hati, penyakit hati, kita fokus pada penghafalan Al-Quran, kita fokus pada memperbaiki bacaan dan lagu, tapi hati enggak ditata, maka masuk pada yang kedua, wa yadha'u bihi akharin. Nah, Allah mengangkat seseorang dengan Al-Quran itu banyak dari dulu. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu, Sayyidina Umar itu punya gubernur bernama Nafi'. Nafi' ini kemudian
bepergian. Di tengah jalan ketemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nanya, "Man istakhlafta?" Siapa yang kau angkat untuk mengganti di sana? Jadi orang ini misal jadi diangkat gubernur Jawa Timur, kemudian dia pergi ke Jakarta. Nah, di gubernur kan di Jawa Timur kan harus ada penggantinya. Ditanya oleh Sayyidina Umar, "Man istakhlafta?" Siapa yang kau jadi ganti? Kemudian Nafi ini jawab, ada seseorang Ahmad Abza, Ahmad, saya lupa namanya, Maula lana, dia budak kami atau bekas budak kami. Sayyidina Umar nanya, "Loh, kenapa kau mengangkat wakil jadi budak?" Apa jawaban beliau? "Innahu qari'un li kitabillah wa hafidhun li faraidillah." Ini budak tapi dia hafal Al-Qur'an, dia faham Al-Qur'an. Nah, ini contoh salah satu yarfa'u bihi hadzal kitab aqwam. Seseorang bisa diangkat sebab Al-Qur'an. Nah, dan itu banyak ya. Nanti di akhirat, jadi di dunia dan di akhirat ada sekelompok orang yang diangkat oleh Allah sebab Al-Qur'an. Di dunia dia anak petani, dia anak orang miskin, hafal Al-Qur'an, kemudian dia mendapatkan penghargaan luar biasa. Itu kan yarfa' bihadzal kitabi aqwaman. Di akhirat nanti akan kita baca hadisnya, orang yang hafal Al-Qur'an ini nanti diberikan anugerah khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika perang Badar itu banyak yang meninggal. Itu cara penguburannya Rasulullah nanya dulu, "Ini siapa yang paling banyak baca Al-Qur'an hafalannya?" "Oh, ini ya Rasulullah." "Yaudah, kalau ini taruh di paling depan." Sampai meninggal Rasulullah memposisikan orang hafal Al-Qur'an itu ditaruh di depan. "Oh, ini enggak baca, udah taruh paling belakang." Itu sama mujahid, sesama orang syahid, itu oleh Rasulullah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya itu ditaruh paling depan, paling dekat ke kiblat, ke Ka'bah. Makanya kalau kita misalnya ingin menguburkan mayat, nah ini enggak ada hukum sunnah makruhnya, enggak, haram enggak. Cuman secara adab, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya itu taruh di area pemakaman, itu taruh di yang paling dekat dengan kiblat. Ya, ini tata cara, tapi bukan enggak nyampe hukum sunnah, enggak. Kemudian yang enggak baca Al-Qur'an sama sekali itu taruh di paling timur. Itu Rasulullah juga begitu dulu ketika perang Badar, itu perang Uhud. Yang meninggal itu begitu caranya. Jadi hadis ini yang jangan fokus pada yang pertama, jangan hanya fokus pada wah, saya hafal Al-Qur'an berarti derajat saya akan diangkat. Jangan fokus di situ. Yang kedua juga wa yad'u bihi akharin. Khawatir itu tadi. Karena kita hafal Al-Qur'an, lalu kita merasa ingin dipuji, ingin dipanggil ustadz. Kalau enggak dipanggil ustadz, enggak menoleh misalnya. Atau misalnya ingin mendapatkan keistimewaan di antara saudara-saudaranya, kemudian di antara itu, hati-hati. Jadi saya ulangi, hadis ini berbicara dua hal. Satu tentang keutamaan Al-Quran, yang kedua peringatan bagi kita sebagai penghafal Al-Qurannya. Wa Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Panik dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, mukarridha Allah basirallahu anhu dari Abi Umamah. Qala atabu basira Abu Umamah, sami'tu ngiding petan kaulah Rasulullah daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal atabu iqra'u ma ja'ati bin kafi Al-Qur'an daka Al-Qur'an fa innahu karena sangkuna Al-Qur'an ya'ti panika tekah panap Al-Qur'an yaumil qiyamah hari kiamat syafi'an halenya fa'ateh li ashabihi daka banyak-banyak si andi Al-Qur'an. Iqra'u ma ja'ati bin kafi Al-Qur'an daka Al-Qur'an fa innahu karena sangkuna Al-Qur'an ya'ti panika tekah yaumil qiyamah hari kiamat syafi'an halenya fa'ateh li ashabihi daka banyak-banyak si andi Al-Qur'an. Ini jelas bahwa Al-Qur'an itu memberikan syafaat ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
ban dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ini namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibni Umar ini, Abdullah bin Umar ini ada keunikan pada beliau. Ibnu Umar itu adalah sahabat yang sangat antusias, yang sangat punya tekad tinggi agar terus mengikuti Nabi. Bahkan Ibnu Umar saking kuatnya iktida mengikuti Nabi, Ibnu Umar ini ketika naik onta, dia akan berhenti di mana Rasulullah berhenti naik onta. Jadi jangankan sunnah-sunnahnya, jangankan sunnah qobliyah, ba'diyah yang lain. Rasulullah, di mana Rasulullah mengikat unta, di situ Ibnu Umar akan meniru. Ini saking cintanya beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar ini menjadi contoh bagi kita bahwa mengikuti Rasulullah itu tidak hanya dalam bab ibadah saja. Di luar bab ibadah, kita sangat layak, sangat patut meniru Rasulullah. Bayangkan, Ibnu Umar itu melihat Rasulullah pernah mengikat unta di sebuah pohon. Maka Ibnu Umar akan meniru hal yang serupa, akan mengikat unta di pohon itu. Padahal pertanyaannya adalah, mengikat onta itu sunnah atau bukan? Mengikat onta di pohon tertentu sudah dapatan? Tidak. Itu adalah hal-hal yang mubah. Tetapi Ibnu Umar itu melakukan. Maka dari itu bisa berpahala bukan dalam hal mengikat onta, tapi dalam kecintaannya. Maka kita misalnya, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meniru Rasulullah, silahkan. Misalnya Rasulullah pakai jubah, oke, kita meniru Rasulullah pakai jubah. Tapi kita berpahalanya bukan karena pakai jubahnya. Kenapa? Karena pakai jubah adalah al-umurul adiyah, hal yang mubah. Tapi kita berpahala karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jubah itu bukan hanya Rasulullah yang pakai jubah. Siapa? Abu Jahal juga pakai jubah. Abu Lahab juga pakai jubah. Jadi berpahalanya bukan di jubahnya. Anda pakai jubah, kenapa? Karena saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, bagus. Anda berpahala. Tapi berpahalanya bukan di jubah. Di mana? Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju putih, kenapa pakai baju putih? Rasulullah sering pakai baju putih. Tapi ingat, Rasulullah tidak hanya pakai baju putih. Rasulullah juga punya baju warna yang lain. Tapi kalau Anda pakai baju putih karena cinta kepada Rasulullah, itu berpahala. Berpahalanya dalam mencintainya. Terbukti sampai hal-hal yang mubah pun ngikut Rasulullah. Ya. Tapi jangan sampai ketika kita berjubah kemudian kita merasa yang paling sunnah, itu salah juga. Nah, Ibnu Umar seperti itu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam hal-hal yang mubah itu diikuti. Radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atabu basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi itsnaini. La hasada, tak ada penapa iri. La hasada, tak ada penapa iri, illa fi itsnaini, angin dalam dua hal. Maksudnya kata Rasulullah, tidak layak kita iri pada seseorang kecuali dalam dua hal. Itu maksudnya. Tidak layak, tidak patut kita itu merasa iri kepada orang lain kecuali dalam dua hal. Satu, rajulun atahullahul Quran fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Rajulun, setong orang, ata siapa orang hu dak ka rajul, Allahu pasir Allah al-Quran ada ka al-Quran. Rajulun, orang laki, ata siapa orang hu dak ka rajul, Allah pasir Allah al-Quran ada ka al-Quran. Fahuwa maka tining rajul yakumu panika manceng cekeh bihi kalaban al-Quran ana al-lail waktu malam wa ana an-nahar ban waktu siang.
Wa rajulun ban orang laki ata siapa yang hu dak ka rajul Allahu pasir Allah malan dak ka arta fahuwa maka tining rajul yunfiku panika abelencein hu dak ka malan ana al-lail waktu malam wa ana an-nahar ban waktu siang. Kata Rasulullah di sini adalah Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah di sini, kita tidak layak, tidak patut iri kecuali kepada dua orang. Satu, orang yang Allah berikan dia Al-Qur'an. Allah berikan dia Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, faham Al-Qur'an, mengerti Al-Qur'an. Intinya orang tersebut diberi Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membaca Al-Qur'an siang malam. Siang malam baca Al-Qur'an terus. Orang seperti ini yang patut kita iri padanya. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan dia kekayaan harta, kemudian dia menafkahkan, membelanjakan hartanya untuk fi sabilillah siang dan malam. Dua orang inilah yang patut kita iri padanya. Kalau cuman orang uangnya banyak tapi dia tidak membelanjakan fi sabilillah, kita nggak patut iri. Nah, sekarang ada perubahan mindset, perubahan tolak ukur bahwa orang sukses adalah orang yang kaya. Itu kurang sempurna. Orang sukses adalah orang yang kaya kemudian membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sekarang kita mengukur segala kesuksesan itu dengan materi. Nah, kita nggak perlu iri pada orang seperti itu. Nah, Al-Quran ini kata seorang ulama, dulu Al-Quran itu sulit dihafal, tetapi mereka mudah mengamalkannya. Nah, sekarang Al-Quran mudah dihafal, tapi sulit untuk mengamalkan. Oleh karena itu, kalau kita mau iri, kalau kita mau meniru orang, ya carilah dua orang ini. Kenapa demikian? Karena begini, Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wahyu dari Allah dan itu adalah kalamullah. Ketika kalamullah dibaca di sebuah tempat, itu sama halnya dengan, coba begini, misalnya kita hafal sebuah nasyid misalnya siapa, Mustafa Ateb, Habib Syekh misalnya. Kemudian kita bisa hafal dan kita bisa menirunya. Kita baca di sebuah tempat. Maka orang yang mendengar langsung ingat siapa? Ingat munsyid pertama. Misalnya kalau Habib Syekh itu apa? Ya Hanana, dengan lagu khasnya. Lalu kita baca, maka orang langsung ingat siapa? Habib Syekh. Atau kita meniru munsyid siapa? Mustafa Ateb, apa itu? Kita baca, orang ingat, langsung ingat. Lalu bagaimana kalau yang kita baca adalah Al-Quran? Maka orang yang mendengar mestinya ingat siapa? Ingat Allah. Itu pahala di situ, membuat orang ingat kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang wali itu siapa? Orang wali, dia ketika dilihat, orang yang melihat langsung ingat Allah. Alladzina idza ru'u dzukirallah. Ketika orang melihat dia, orang yang melihat ini langsung ingat Allah. Itu tanda orang ini wali. Nah, ketika kita baca Al-Quran, yang dibaca itu kan kalamullah. Apakah orang yang mendengar langsung ingat Allah? Kalau kita sampean baca Al-Quran, yang dengar langsung ingat Allah, itu tanda-tanda sampean orang wali. Tapi itu sulit. Itu sulit. Makanya orang seperti ini yang harus kita iri kepadanya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan, silakan. Ya. Masalah ini terhadap kedua kebaikan, apakah kita bisa ini terhadap kebaikan dari selain dua orang yang kebaikan? Contoh orang yang lalu tahajud di
Oke. Bagaimana di luar dua ini? Ada orang yang tahajudnya luar biasa, kemudian dia bisa khusyuk. Coba kita perhatikan hadis ini. Ada dua. Satu, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ibadah individual atau ibadah yang bisa yang dampaknya kepada orang lain, kan untuk sendiri-sendiri. Ibadah individual, bukan ibadah sosial. Kemudian yang kedua adalah menafkahi, membelanjakan. Itu ibadah individual atau ibadah sosial? Sosial. Jadi kesimpulan dari dua hadis ini bahwa apapun yang lillahi ta'ala, apapun yang dilakukan lillahi ta'ala fi sabilillah, maka kita layak iri kepadanya. Dan itu hanya ada dua. Satu, ibadah individual yang lillahi ta'ala, atau ibadah sosial yang lillahi ta'ala. Jadi tahajud tengah malam itu masuk kelompok yang pertama, ibadah individual. Itu pesannya yang kita tangkap dari hadis ini. Memang hadis ini secara tekstualnya itu berbicara tentang orang yang diberikan Al-Quran, ya. Tetapi di situ ada pesannya. Kenapa dia bisa diangkat? Karena dia bisa beribadah lillahi ta'ala. Maka semua ibadah yang sifatnya individual seperti tahajud, jika itu dilakukan lillahi ta'ala, maka kita sangat layak untuk iri kepadanya. Jadi ini ada dua. Sama dengan yang sering muncul adalah waqimus sholata wa atuz zakah. Salat di situ lambang dari ibadah kita kepada Allah. Sementara wa atuz zakah adalah ibadah sosial. Bisa difaham? Oke. Jadi tetap ada tahajud, orang tahajud enggak hafal Al-Quran, tapi tahajudnya istiqomah lillahi ta'ala. Kita layak iri kepadanya. Oke, ada yang lain silakan. Ya. Apakah pahala orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata bisa menyamai orang yang baca Al-Quran dengan ceramah? Oh baik, apakah orang yang terbata-bata bisa dengan yang mahir? Jadi begini, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrun. Ada dua pahala. Pertama, pahala membaca, yang kedua pahala kesusahannya. Tapi di pahala membacanya bisa beranak pinak. Satu huruf berapa? 10. Itu tetap berlaku. Dalam hal itunya dia tetap berlaku. Baca Al-Quran terbata-bata, satu huruf tetap 10. Jadi lahu ajron, dua pahala ini dua kelompok pahala. Pahala membacanya, pahala melawan kesulitan itu. Adapun dalam per huruf ya tetap berlaku. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Itu tetap berlaku. Sementara al-mahir, kenapa al-mahir ini bisa sampai pada derajat itu? Itu karena tadi, pertama, dia bacanya pasti lebih banyak. Yang kedua, mahir fahman, dia memahami. Kalau bisa memahami, maka lebih mudah untuk khusyuk. Yang ketiga, mahir secara pengamalan, maka dia bukan hanya membaca, tapi juga mengamalkan. Tapi kalau bacaannya terbata-bata, apa mungkin dia bisa faham? Kan tidak mungkin. Bacaan saja terbata-bata, apalagi pemahaman. Nah, oleh karena itu, pahala yang terbata-bata tidak mungkin sama dengan pahala yang mahir tadi, karena banyak hal yang tadi. Jadi tidak mungkin sama. Ya kecuali ada faktor eksternal. Contoh, ada orang ngaji Al-Quran terbata-bata tapi dia ikhlas.
Satunya ngaji pinter tapi nggak ikhlas, itu beda lagi. Itu bisa jadi yang terbata-bata bisa mengalahkan yang mahir. Tapi bukan karena bacaan, tapi faktor eksternal, faktor ikhlas dan yang lain-lainnya. Jadi kalau melihat secara bacanya nggak mungkin sama, karena hadis Rasulullah sendiri sudah membedakan. Oke, barangkali ada yang lain? Saya Ustaz. Ya, silakan. Di dalam hadis Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, yang membaca Al-Quran mendapatkan syafaat. Apa ini berlaku pada orang-orang munafik tapi dia baca Al-Quran, Ustaz? Apakah Al-Quran menyafati? Oke, baik. Pertama, munafik. Munafik itu ada dua model, ya. Munafik ada dua model. Satu munafik i'tiqadan, dua munafik amalan. Ada munafik secara akidah, ada munafik secara amalan saja, akidahnya enggak. Contoh munafik yang secara akidah adalah dia aslinya tidak muslim tapi pura-pura muslim. Itu munafik akidah. Munafik seperti ini hukumnya adalah tetap tidak muslim. Maka orang-orang seperti ini nggak bisa dapat syafaat. Munafik yang kedua adalah dia munafik amalan, secara pengamalan saja. Dan itu yang ada dalam hadis ayatul munafik salasun, idza haddasa kadziba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ini munafik dalam artian munafik secara amalan. Maka dalam Al-Quran itu apa itu? Idza ja'akal munafiquna qalu, itu munafik i'tiqadan. Munafik i'tiqadan. Ada munafik amalan. Nah, munafik amalan ini dia hanya munafik secara amalan, secara i'tiqadnya dia orang Islam. Nah, kalau munafik yang model kedua, Al-Quran bisa memberikan syafaat. Karena syafaat itu hanya berlaku pada orang Islam. Jadi selama dia orangnya muslim, mati membawa iman dan Islam, dia tetap berhak mendapatkan syafaat Al-Quran. Ya, intinya punya apa? Islam dan iman. Karena begini, orang itu menjadi Islam dan iman itu ibarat kita di sekolah namanya sudah terdaftar. Kalau namanya sudah terdaftar di sekolah, maka dia bisa berhak lulus dari sekolah. Meskipun dia orangnya jarang masuk ujian, nggak ikut ujian, selama dia terdaftar namanya di sekolah, dia berhak lulus. Guru dan pengelola berhak memberikan syafaat untuk dia. Ya. Tapi kalau nama saja nggak terdaftar di sekolah, meskipun dia tiap hari ngantar nasi ke sekolah, punare, gurune beri nasi, punare, beri bitong, tapi tak terdaftar, pasti lulusan, guru tak lulus tad. Jadi kita menjadi muslim dan mukmin itu setidaknya sudah tercatat nama kita. Kalau sudah tercatat, maka kita berhak mendapatkan syafaat. Sampean nakal misalnya, ibunya nyor nakal, tak teman ngaji, tak teman sekolah, selama sampean terdaftar sebagai santri punya nyar, sampean bisa mendapatkan syafaat, itu gas. Pemeleren sampean, pas beda pengurus bi pengelola siniser, oleh syafaat sampean, bisa tugas. Kayak ngunengi pondok pesantren tak terdaftar lekanan, pas sekutin intar kecongkop ngacim ya, tak kira tugas ya. Pada pasarah kalau kona maksiat banyak selama mata Islam dan iman, orang yang kini berhak oleh syafaat lagi bisa. Tapi mula tak Islam sekali, papa kusin asadekah pun areh menyantuni anak yatim seareh saya bujut tem, kan tak Islam. Ada kini tak bisa kini kan, karena tak terdaftar.
Jadi pertanyaan Gibur, apakah orang munafik bisa mendapatkan syafaat? Selama dia bawa Islam dan iman, dia berhak. Bahkan dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk orang yang pelaku dosa besar di antara umatku. Yang penting terdaftar dalam ummati. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku kata Rasulullah berlaku untuk pelaku dosa besar di antara umatku. Yang penting sudah terdaftar sebagai ummati. Tapi jangan sampai Tina lah kau tusah. Jangan. Boleh ya Tore? Ya Tore. Dalam tata cara menghubungkan antara Quran, kenapa tidak sampai pada derajat sunnah padahal derajat tersebut hanya dilakukan Rasulullah? Diulang, coba. Dalam tata cara menghubungkan para penghafal Al-Quran, kenapa tidak sampai pada derajat sunnah padahal pekerjaan tersebut hanya Rasulullah yang mengerjakan? Oke. Kenapa dalam tata cara menguburkan ya tidak sampai pada derajat sunnah ya? Senikah begini. Terlepas, jadi maksud saya tadi itu kenapa kita dianjurkan orang yang hafal Al-Quran taruh di paling dekat dengan kiblat. Maksudnya bukan berarti itu tidak sunnah sama sekali. Terlepas dari hukumnya ya. Karena begini, apakah itu menunjukkan pada hukum sunnah apa tidak? Itu masih ikhtilaf di kalangan ulama. Cuman terlepas dari perbedaan ulama yang mengatakan sunnah atau tidak, kita secara adab tetap lebih afdol, lebih diutamakan orang yang hafal Al-Quran ditaruh di yang lebih dekat dengan kiblat. Ya mungkin bisa jadi sunnah. Maksud saya tadi terlepas dari hukumnya, maksudnya terlepas dari hukum fikih. Apakah itu nanti dihukumi sunnah atau itu disebutkan aula? Karena dalam hukum itu ada istilah sunnah dan aula. Ada makruh, ada khilaful aula. Terlepas dari perbedaan hukum itu, apakah sunnah atau aula, beda antara sunnah dan aula. Antara makruh dan khilaful aula itu beda. Terlepas dari itu, maka cara menguburkan mayat ya. Kalau di sini sudah ada ulama besar, maka kemudian ada orang biasa meninggal, ya jangan taruh di sini, taruh di sebelah timurnya. Tapi bisa jadi itu hukumnya sunnah, bisa jadi itu al-aula, dan bisa jadi itu sifatnya mubah, tergantung nanti ikhtilaf ulamanya. Tapi terlepas dari perbedaan itu ya, misalnya mengikuti pendapat yang tidak sunnah, ya tidak sunnah, tapi tetap aula itu. Jadi bisa jadi itu nanti masuk ke hukum sunnah. Karena itu Rasulullah melaksanakannya. Bisa difahami? Jadi bisa. Tapi jadi maksud saya tadi itu terlepas ya. Terlepas dari hukumnya bagaimana. Maka kalau adab atau tata cara menguburkan mayat ya seperti itu. Cuman itu juga melihat kondisi atau situasi. Kalau orang alim, misalnya orang alim luar biasa, dikubur sudah di paling timur, sementara sebelah timurnya lagi sudah bangunan. Tempat penguburan ke sebelah barat masih banyak. Mau dikubur di mana ya? Mau nggak mau harus di sini. Makanya Sayyidina Umar itu dan Abu Bakar, posisi kuburnya bagaimana? Itu posisi kuburnya bermakmum kepada Rasulullah. Kuburan siapa? Rasulullah itu paling dekat ke kiblat. Baru di belakang Abu Bakar ditaruh di belakang dan Umarnya. Kenapa? Karena itu memang adab dalam menguburkan mayat. Yang paling afdol, yang paling orang-orangnya lebih afdol ya taruh di lebih dekat ke kiblat. Dan banyak itu contoh-contohnya. Rasulullah sendiri melakukannya. Cuman terlepas dari hukum itu semua, tetap yang adab menguburkan ya seperti itu ya. Oke, ada lagi silakan. Bukti-bukti dan tanda-tandanya langit. Diulang. Bukti-bukti dan tanda-tandanya langit.
Ikhlas. Bukti-bukti dan tanda-tanda. Bukti niat ikhlas. Oh. Jadi begini, ikhlas itu nggak perlu dibuktikan. Karena ikhlas itu ya hubungan kita dengan Allah. Coba, kata ikhlas itu apa? Kata ikhlas. Ikhlas itu murni. Ma'un khalisun, air yang murni, nggak ada campuran. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang murni, nggak ada campuran. Untuk siapa? Memang itu untuk Allah. Jadi nggak perlu dibuktikan. Kamu ikhlas? Iya, buktikan. Oh, kalau perlu dibuktikan, kalau dibuktikan, bisa jadi pembuktiannya bukan karena Allah lagi. Tetapi perlu diketahui, ikhlas itu ada tandanya. Nah, kalau tanda baru kita bisa berbicara. Tanda seseorang itu ikhlas apa? Salah satu tandanya adalah ketika kita beramal di hadapan orang dan sendirian itu sama. Ibadah beramal di hadapan orang atau sendirian itu sama. Itu tanda ikhlas. Misalnya kan banyak orang, bukan cuma banyak, hampir semua. Kalau sholat di hadapan calon mertuanya misalnya, pasti zikirnya lengkap. Apalagi dia bertamu ke rumah calon mertua, disuruh jadi imam, pasti baca surat Al-Baqarah. Tapi ketika dia sholat sendirian, surah pendek pun nggak baca. Waladhdallin, Allahu Akbar. Nah, tanda orang ikhlas beneran itu tanda orang lillahi ta'ala beneran. Dia ibadah sendirian atau di hadapan orang lain nggak ada bedanya. Karena bagi dia, saya bukan ibadah di hadapan orang, tapi saya ibadah di hadapan Allah. Dan Allah selalu hadir. Saya sendirian atau saya sedang bersama orang lain, Allah tetap hadir. Jadi nggak ada bedanya. Nah, itu tanda-tanda orang ikhlas. Tapi kalau pembuktian nggak perlu. Ada lagi? Kalau nggak ada sudah jam 2 ya. Oke, ditutup ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.